Wah. Salve, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, pada peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Mari kita awali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan hidup kita dan juga intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang penuh iman dan Roh Kudus untuk mempertobatkan bangsa-bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya dengan giat kami wartakan dengan setia lewat perkataan dan perbuatan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun di atas mereka. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, pergi dan wartakan damai. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Pesannya sederhana, namun mengandung kuasa ilahi. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Tugas para murid bukan hanya berbicara, tetapi juga menghadirkan kerajaan itu melalui tindakan. Menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan yang najis, mengusir roh jahat. Itu artinya, pewartaan bukan hanya kata-kata, pewartaan Injil sejati menyentuh hati karena menyentuh luka-luka manusia dengan belas kasih Allah. Yesus menekankan bahwa pewartaan ini harus dilakukan dengan hati yang lepas bebas. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Para murid tidak diutus untuk mencari keuntungan, kekuasaan, atau kehormatan, melainkan untuk memberi diri sepenuhnya bagi sesama. Pesan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa segala karunia yang kita terima, iman, pengampunan, keselamatan, bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Hidup Kristiani sejati bukan soal seberapa banyak kita miliki, tetapi seberapa banyak kita rela memberi dalam kerendahan hati dan cinta. Menarik bahwa Yesus menekankan pentingnya damai. Ketika para murid memasuki suatu rumah, mereka diutus untuk berkata, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Kedatangan seorang murid Kristus seharusnya membawa damai, bukan perpecahan. Harapan bukan kekhawatiran. Dalam dunia yang sering diwarnai kegelisahan dan konflik, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan sekadar dengan kata, tetapi melalui kehadiran yang hangat, sikap yang menyatukan, dan hati yang terbuka bagi semua orang. Damai bukanlah hasil dari kompromi duniawi, melainkan buah dari perjumpaan dengan Kristus yang hidup dalam diri kita.
Saudari dan saudara yang terkasih, pada peringatan wajib Santo Barnabas Rasul memberi kita teladan konkret dari bacaan ini. Barnabas yang berarti anak penghiburan adalah seorang pewarta yang penuh semangat dengan kemurahan hati. Ia dikenal karena keberaniannya mempercayai Paulus ketika orang lain meragukannya dan karena kepekaannya terhadap kebutuhan umat. Ia pergi memberitakan Injil dan membawa damai dalam semangat kasih dan persaudaraan. Dalam dirinya kita melihat gambaran murid sejati, rela diutus, murah hati dalam pelayanan, dan selalu menjadi pembawa damai. Semoga semangat Barnabas menginspirasi kita untuk sungguh-sungguh hidup sebagai pewarta kasih Allah dalam dunia yang haus akan pengharapan. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah memberi kami jaminan hidup abadi. Kami mohon dengan rendah hati semoga misteri yang kami rayakan dalam sakramen pada peringatan Santo Barnabas Rasul, kelak kami nikmati secara sempurna dalam kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, hidup, karya, pelayanan kita, semua mereka yang kita doakan, intensi-intensi kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah, wartakanlah damai kepada dunia. Renungan kita telah selesai.